Engkau yang sanggup menuntun, memperbarui setiap hari, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah, karena kami siap mendengar ya Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi bagian dari satu kesatuan kisah yang ingin saya bacakan lebih lengkap, yaitu ketika Rasul Paulus bersama dengan Silas pergi ke Eropa untuk memberitakan Injil, saudara. Nah, demikian, saudara. Ayat 16 saya mulainya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ini di daerah Tiatira, Filipi. Ia, yaitu hamba perempuan yang mempunyai roh tenung tadi, ia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh kau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah beberapa kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya,
menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sangat menarik, saudara ya, kisahnya. Saudara, penjara apa di dunia ini yang paling kuat pertahanannya? Sehingga kalau saudara masuk penjara itu, Anda tidak mungkin bisa lolos. Guantanamo? Apa? Alcatraz? Oh ya, sudah tahu Nusa Kambangan belum? Sudah pernah masuk sana belum? Oh, saya sudah berkali-kali, saudara. Ya, penjara apa yang pertahanannya paling ketat? Susah untuk ditembus, sebab penjagaannya berlapis-lapis. Ayo, penjara apa, saudara, yang sangat rapat sekali pengawasannya? Apalagi sekarang ya, semua pakai kamera dan sebagainya. Wah, ya. Dari ketiganya ini, Guantanamo, Nusa Kambangan, Alcatraz, mana yang paling hebat? Saudara, ada penjara lain yang jauh lebih dahsyat dari 3 penjara yang terkenal ini, saudara. Saya mau menceritakan, ada seorang neurolog psikiatri yang terkenal, namanya Viktor Emil Frankl. Dia adalah seorang Yahudi Austria, saudara, yang hidup dan menjadi dokter pada zaman Nazi memerintah, saudara. Nah, saudara, dia adalah seorang neurolog psikiatri yang terkenal dengan teorinya yang disebut logoterapi. Sampai sekarang teorinya ini masih dipakai. Secara entah kebetulan atau bagaimana, dia mengalami hasil risetnya yang tidak mungkin terulang kembali, saudara. Sebab karena dia keturunan Yahudi, dia dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan temannya dimasukkan dalam kamp konsentrasi untuk dibasmi dengan cara kerja keras. Dan setiap hari dia menyaksikan orang tuanya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, ya mereka disuruh kerja paksa, ya banyak kerja paksanya. Di antaranya yang paling berat itu membuat jalur-jalur kereta api. Dan kalau musim dingin, saudara, mereka itu tidak mempunyai baju penghangat, harus kerja menerobos musim dingin. Bisa bayangkan, saudara, banyak orang yang mati, banyak orang yang luka, bahkan luka yang susah disembuhkan, ya, gangren itu, ya. Saudara bisa merasakan bagaimana sakitnya itu kalau kena musim dingin, angin yang dahsyat, ya. Dan di depan mata kepala dia sendiri, dia menyaksikan saudara-saudaranya, sahabatnya yang dia kasihi itu satu persatu mati karena tidak kuat. Namun saudara, dia mempunyai teman, beberapa teman kelompok, untuk saling memotivasi supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Karena mereka punya harapan bahwa hidup di dalam kamp konsentrasi ini tidak berakhir dalam kematian. Pasti ada jalan keluar. Nah, ternyata saudara, banyak orang yang mati. Hanya sedikit sekali yang bisa lolos dari kamp konsentrasi ketika tentara sekutu datang untuk membebaskan mereka. Nah, Viktor Frankl ini, saudara, mengamati, meneliti kenapa ada orang-orang yang secara fisik lebih kuat tapi mati. Padahal ada orang-orang tertentu yang sama dapat tugas yang lebih berat dan sebagainya, tapi bisa bertahan hidup. Bertahan untuk hidup dan bisa keluar. Dan mereka itu bisa menikmati kebebasan, ya, untuk menikmati hidupnya. Nah, hasil survei dia itu yang terkenal dengan teori logoterapi ini, saudara. Ada 3 pilar penting dalam teori ini. Kalau saudara belajar ilmu konseling atau belajar ilmu psikiatri, pasti salah satu teori Frankl ini sangat
ya dipelajari sangat penting sekali, saudara. Viktor Frankl, ya. 3 pilar yang penting, yaitu kebebasan, kehendak atau kuasa, dan hidup bermakna. 3 ini. Apa maksudnya? Nah, ketika Viktor Frankl, saudara, mensurvei orang-orang yang hidup, mengapa orang-orang itu hidup? Ternyata orang-orang yang hidup itu mempunyai suatu kesadaran bahwa diri mereka, di dalam diri mereka itu ada suatu kehendak bebas. Ya, ada kebebasan berkehendak. Nah, kebebasan berkehendak itu apa? Kebebasan berkehendak itu bukan kebebasan dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, sosial, kultural, bukan itu. Ya, bukan kebebasan yang berarti dalam bahasa Inggris freedom from, bukan. Ya, saudara dan saya sekarang ini kita mempunyai kebebasan dari penjara. Kita ini orang bebas. Kita ini bebas dari ancaman, bisa beribadah dengan bebas. Ini freedom from, ya. Saudara, setiap orang itu dilahirkan di mana, dia dilahirkan oleh orang tua siapa, dari ras apa, dari status sosial, sosial dan budaya. Apakah dia itu orang yang lahir ideal atau cacat? Dia tidak bisa memilih, betul nggak? Ada yang tidak bisa memilih, aku nggak mau lahir misalkan dari ras mata sipit, aku maunya rasnya matanya lebar misalkan. Kulitku aku nggak mau yang kuning, aku maunya yang putih misalkan begitu. Kita tidak bisa memilih, saudara. Tetapi kita punya kebebasan berkehendak. Kita tidak bisa memilih bahwa sebagian besar dari kita dilahirkan di Indonesia. Kita tidak punya kebebasan itu. Tapi kita punya kebebasan untuk tinggal, hidup di mana. Betul nggak? Itu kebebasan yang dipunyai oleh setiap orang. Sehingga Viktor Frankl mengatakan manusia itu punya kebebasan untuk mengambil sikap. Freedom to take stand. Ya. Manusia disebut the self-determining being, atau manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Seorang manusia itu kelebihannya dibanding dengan makhluk hidup yang lain di dunia ini. Dia punya kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Walaupun mungkin orang lain mengatakan, oh itu tidak penting, itu tidak urusan, bagi saya itu penting. Nah, kebebasan itulah, kebebasan untuk memilih itulah yang dianugerahkan Allah dalam hidup saudara dan saya. Itu kebebasan yang luar biasa, yang tidak mungkin bisa ditukar dengan apapun kalau kita menyadarinya, saudara. Jadi saya berikan contoh. Saudara mau menjadi, misalkan seorang wanita, saudara mau menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Itu kebebasan. Saudara punya kebebasan untuk menentukan itu. Mana yang saudara pilih? Jadi ibu rumah tangga atau jadi wanita berkarya? Atau saudara ingin pilih dua-duanya? Jadi ibu rumah tangga sekaligus berkarya. Bisa juga. Ya. Saudara juga bisa menentukan apakah saudara menjadi orang pemenang atau menjadi pecundang, orang yang gagal dalam hidup ini. Itu pilihan, saudara. Ya, itu yang dikatakan oleh Frankl yang pertama. Yang kedua, di dalam teori logoterapi itu dikatakan manusia itu bukan cuma mempunyai kebebasan untuk memilih, tetapi manusia itu mempunyai kekuasaan untuk memilih. Apa gunanya, saudara? Saudara punya kebebasan untuk memilih, tetapi saudara tidak punya kuasa untuk menentukan pilihan saudara. Ada gunanya enggak? Ada orang kaya, saudara, ya, sangat kaya raya, tapi dia penuh penyakit. Saya tidak sebut namanya, karena orang itu terkenal di Amerika. Nah, kalau dia mau makan, saudara, dia selalu didampingi oleh dokter-dokternya.
Dan makanan apa saja yang dia sukai itu selalu ditaruh di meja begitu. Dia cuma boleh keliling, ya, cuma keliling begitu. Dia mau makan ini, dokternya mengatakan nggak boleh. Mau makan itu juga nggak boleh. Dia cuma keliling, lihat saja. Ujung-ujungnya dia cuma boleh makan yang dokternya katakan boleh. Ya. Jadi dia punya banyak pilihan, tetapi dia tidak punya kehendak untuk memilih yang dia sukai. Kasihan ya. Nah, yang kedua, Frankl mengatakan orang itu bukan cuma diberi Tuhan kehendak untuk memilih, tetapi dia punya kuasa untuk menentukan pilihan. Itu penting sekali, saudara. Dalam hidup ini, saya berikan contoh misalkan, ya, misalkan saudara dan saya ini perokok berat. Kita punya kuasa nggak untuk terus merokok atau berhenti merokok? Punya kuasa nggak? Punya sebetulnya. Kalau ada orang yang mengatakan nggak bisa, sudah terlanjur kecanduan, itu omong kosong. Dia memilih untuk tidak berhenti. Begitu. Suatu hari ada seorang yang sudah merokok selama 30 tahun, tiba-tiba dia berhenti. 40 tahun, tiba-tiba dia berhenti. Begitu setelah dia merenungkan dan dia pegang kalkulator, ya, dia mengatakan begini, sehari itu saya ngerokok $5. Jadi setahun saya sudah membeli rokok untuk saya bakar itu yang mengotori paru-paru saya itu $1.825. Nah, selama 40 tahun saya sudah ngerokok, itu saya belanjakan $73.000. Dia merenung sekali, waduh, ini kan bisa dipakai untuk beli rumah kecil-kecilan satu, gitu ya. Betapa bodohnya saya. Lalu dia membuat keputusan, no, harus stop. Saya kalau tidak di stop ini terus, saya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Tapi ada orang-orang tertentu yang mengatakan gak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau, yang betul. Ada orang satu hari datang ke rumah saya. Wah, dia nangis-nangis. Aku minta tolong, Pak, katanya begitu. Kenapa? Aku kesusahan, Pak. Kenapa? Aduh, aku mesti ngirimin uang anakku. Aku gak punya duit, Pak, katanya begitu. Aku tolong dipinjemin, Pak. Kali ini aja. Gimana ya? Saya bilang oke. Tapi mesti tahu ya, dia tak terbatas begitu. Tidak banyak, Pak, katanya begitu. Oke. Bagi kamu gak banyak ya, bagi saya banyak gitu. Setelah itu dia ngaku, Pak, aku tidak bisa lepas dari judi. Sampai aku ini kerja double, Pak. Pagi kerja di sini, malam kerja di sini. Penghasilanku double, Pak. Setiap bulan yang aku pakai di meja judi itu 3.500, Pak. Dia bilang, setiap bulan. Gitu. Nah aku, Pak, kalau tahu aku tuh sudah judi 30 tahun, gak bisa berhenti, Pak. Sudah tak coba, sudah berjuang, gak bisa berhenti, Pak. Katanya begitu. Jadi saya hitung 3.500 kali 30 tahun itu, secara totalnya itu $1.260.000. $1.260.000. Waduh, itu dapat berapa rumah itu? Dan semakin dia menyesal, dia bilang, aku cuma satu, Pak, keinginanku. Aku akan berhenti judi kalau apa yang sudah aku buang, aku kalah balik. Kalau buat begitu, aku berhenti judi. Waduh, saudara. Nah, saudara, manusia memang punya kehendak atau kekuasaan untuk memilih mana yang berarti buat hidupnya atau tidak. Begitu, saudara. Jadi kalau dia tetap merokok, dia mau berjudi, itu pilihan dia. Semua berjudi dan merokok itu buat dia itu penting sekali. Karena penting dia pilih terus. Begitu, saudara. Itu berarti buat dia. Nah, suatu hari ada yang tanya kepada raja pabrik rokok Kediri. Wah, ini orang Kediri gak ada semua hari ini. Iya.
Ya, Gudang Garam kan yang paling terkenal. Itu raja pabrik rokok Gudang Garam itu pernah ditanya oleh seseorang wartawan gitu. Ditanyanya begini, Pak, Anda ini kan punya pabrik rokok terbesar ini di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, gitu ya. Nah, kenapa Anda tidak merokok? Katanya, kenapa Anda tidak merokok? Saudara tahu nggak jawabannya? Dia jawabnya begini, kan di setiap pak rokok itu sudah tertulis peringatannya. Saudara tahu nggak? Apa yang tertulis di peringatan setiap pak rokok? Iya, rokok itu mengganggu kesehatan, bisa membuat kanker paru-paru, bisa membuat mandul. Oleh sebab itu sudah jelas peringatannya. Ya aku orang yang waras ya gak mau merokok, aku buat pabrik aja. Gitu. Cuma orang yang tidak waras saja yang terus-menerus tidak mau berhenti. Nah, saudara, tanyakan kepada bandar-bandar judi. Tanya kenapa Anda tidak bermain judi kok Anda jadi bandar judi? Ya, nanti jawabnya hampir sama. Dia akan mengatakan, semua orang yang berjudi tahu persis tidak ada orang yang kaya karena judi. Oleh sebab itu aku tidak mau berjudi. Aku cuma mau jadi bandar judi. Sebab penjudian itu yang kaya bandarnya, bukan penjudinya. Tapi banyak orang yang dibelenggu, bukan karena dia tidak bisa, saudara, tapi dia tidak mau. Itu persoalannya di situ. Sebab manusia itu pada dasarnya dia itu punya kekuasaan. Dia bukan cuma punya kehendak bebas untuk memilih, tapi dia punya kekuasaan untuk memilih. Itu. Adam dan Hawa bukan cuma diberi oleh Tuhan free will, tetapi dia diberi Tuhan untuk kehendak melakukan free will. Dia mau taat pada Tuhan atau dia mau memilih buah itu dan dia makan untuk memberontak pada Tuhan. Ya, itu hebatnya manusia. Yang ketiga, saudara, dari teori logoterapi ini yang diamati oleh Frankl. Kenapa ada orang yang survive dalam penderitaan dan ada orang yang mati dalam penderitaan? Karena orang itu mempunyai suatu kehendak untuk hidup bermakna. Kehendak untuk hidup bermakna. Setiap orang, saudara. Dan saudara, kehendak hidup untuk bermakna itu bukan makna umum. Ya, banyak orang salah sangka makna umum. Tidak. Maknanya itu khusus. Tiap orang, apa yang bermakna bagi seseorang itu belum tentu bermakna bagi orang lain. Betul nggak? Tiap orang itu punya sesuatu yang dia hayati sebagai ini bermakna buat aku. Dan bermaknanya itu, saudara, juga pada saat yang khusus, pada waktu kesempatan yang khusus. Begitu. Pada waktu yang khusus dan pada kesempatan yang khusus. Nah, setiap orang itu mempunyai tugas yang unik. Setiap orang punya kesempatan punya tugas yang unik dan kesempatan yang unik untuk menjalaninya dan menyelesaikannya setiap hari. Kita punya setiap hari, saudara, tugas dan kesempatan yang unik. Saya katakan unik, sebab itu tidak akan terulang. Begitu, tidak akan terulang lagi. Besok pagi bisa lain lagi, ya. Yang unik, yang dijalani setiap hari, yang berbeda seorang dengan yang lain, saudara. Nah, tugas dan kesempatan itu tidak bisa digantikan dan diulang. Tidak bisa diulang lagi. Contoh misalkan begini, saudara. Setiap saat kalau saya pulang dengan istri saya ke Indonesia, pertanyaan yang umum kalau ketemu teman, ketemu detolan, ketemu keluarga itu selalu pertanyaannya seringkali begini. Liz itu kamu di Amerika praktek apa enggak sih sebagai dokter? Itu pertanyaan yang selalu terulang. Gitu. Sampai kemarin saja masih ada yang tanya. Ketika belum berangkat SSM ada yang tanya, gimana istrimu jadi apa di Amerika?
Saya bilang jadi ibu RT, saya katakan begitu. Ya, ibu rumah tangga. Dan kebanyakan rata-rata orang mengatakan, oh sayang banget ya, sekolah sudah susah-susah, sekolahnya lama, sekolahnya berapa lama itu sampai bisa jadi dokter? Istri saya kalau saya jumlah sekolahnya sejak SD sampai dia lulus itu 18 tahun. 24 tahun, bener ya? 24 tahun. Iya. Sekolahnya top 24 tahun. Iya. Dan pernah teman dia sekuliah mengatakan, loh kamu di Amerika enggak praktek. Enggak. Jadi istri pendeta aja. Ada yang mengatakan, kamu kok bego tuh? Iya. Yang lebih halus, kalau teman-teman di Amerika mengatakan, sayang dong, masa gak praktek? Iya kan? Sehingga tiap kali istri saya kerjanya tiap hari itu dampingi suami, cuci, lalu juga lepitin baju, masak, cuci piring. Dulu anak-anak masih belum bisa nyetir sendiri, yang antar ke sekolah, beres-beres rumah dan sebagainya. Bagi dia itu sesuatu yang sangat berarti. Begitu. Dan dia mengatakan jadi dokter 18 tahun sudah cukup. Gitu. Saudara, bagi istri saya tugas jadi dokter itu bisa digantikan. Orang lain yang sekolah dan sebagainya bisa jadi dokter. Tapi tugas menjadi istri saya sebagai pendeta, mendampingi anak-anak ketika mereka membutuhkan dan sebagainya, masak untuk keluarga dan sebagainya, itu tidak tergantikan dan tidak terulang. Itu maksudnya. Dan dia membuat pilihan apa yang tidak tergantikan dan tidak terulang itu dia lakukan dengan meninggalkan apa yang dianggap orang lain itu bermakna. Bagi dia ini jauh lebih bermakna. Sehingga pilihan tiap orang itu berbeda. Apa yang bermakna bisa memahami saya. Dan apa yang dikatakan istri saya ini bermakna. Hari ini, bulan ini, tahun ini, itu kalau dia tidak lakukan, suatu hari apa yang bermakna itu lewat dan tidak tergantikan lagi. Hidup itu tidak bisa seperti kalau ini arus sungai, saudara, lewat begitu, lalu Anda tidak bisa mencelupkan kaki Anda pada waktu yang berbeda di arus sungai yang sama. Betul nggak? Pada waktu kita mencelupkan begini, 1 detik kemudian kaki kita mencelupkan yang satu lagi, arusnya sudah beda. Nah, Frankl mengatakan bahwa apa yang dianggap bermakna tiap orang itu berbeda. Dan tiap orang harus menjalankan, melakukan tugasnya yang dianggap bermakna dalam hidupnya. Karena itu memberi arti yang dalam, kepuasan dalam hidupnya. Itu yang menyebabkan seseorang itu menjadi kuat di dalam menjalani hidupnya. Contoh yang paling gampang saja, saudara, kalau di Indonesia sekarang ini, kayaknya berita koran-koran, berita media massa, atau media sosial itu selalu dipenuhi dengan beritanya Ahok. Demo terus pada minggu ini, kalau saudara tahu, kira-kira berapa? 18 tahun yang lalu ya, ada peristiwa penting kan, yang menyebabkan banyak sekali orang-orang Indonesia keturunan lari semua dari Indonesia, yaitu peristiwa Mei. Dan itu mau diulang kembali. Bayangin, ya. Nah, saudara yang mengikuti politik di Indonesia nggak tahu mungkin Gubernur Ahok ini Gubernur DKI yang sangat terkenal sekarang. Dia latar belakangnya anaknya orang kaya, papanya punya pulau, papanya punya pantai, punya perusahaan tambang timah, orangnya pinter, orangnya ganteng lagi. Waduh, ibu-ibu paling demen foto sama dia, saudara. Ya, cakep orang, pinter lagi, saudara. Ngapain jadi Gubernur DKI? Dia tidak kaya sebetulnya. Banyak teman-teman Tenglang ngomong ini Gubernur bego, ini ngurusi warna-warna bego, ngapain? Susah-susah katanya begitu.
dikafir-kafirin, dicina-cinain, dibangsa-bangsatin. Bahkan sekarang ini, minggu lalu itu terjadi demo itu besar-besaran. Di sana selalu katakan bunuh, itu bunuh. Wah, ngapain? Dia juga tidak suka korupsi. Jadi gubernur juga nggak dapat duit gede. Mungkin kalau dia bisnis dia bisa kaya raya. Tapi ngapain dia? Ngapain dia melakukan semuanya itu? Saudara, benar nggak Ahok yang bego? Atau Wana-Wana yang dulu itu yang bego yang mana? Saudara, jadi gubernur DKI itu merupakan suatu pilihan yang dipilih dengan sadar oleh Ahok. Sebab pilihan itu bermakna buat dia. Itu merupakan panggilan hidup dia. Dan slogan Alkitab yang dia pilih, saudara, bagi saya itu slogan kata. Alkitab yang dipilih itu kata yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Sebab dia mengatakan begini, mati bela negara, mati bela konstitusi itu keuntungan bagiku. Itu diambil dari Filipi, diparuh sama dia. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi dia ambil separuhnya, ada mati adalah keuntungan bagiku. Nah, peran yang dijalani Ahok ini, saudara, tidak bisa terulang dan tak tergantikan. Kalaupun saya kepingin, aduh, kamu ini terlalu kaya, terlalu pintar, masih muda, udahlah kamu pensiun, tak gantiin Susanto aja lah peranmu jadi gubernur. Bisa nggak? Bisa nggak, saudara? Sekalipun saya mau mati untuk negara saya, bisa nggak peran itu saya gantikan? Nggak bisa. Peran dia itu tidak tergantikan dan tidak terulang. Kalau kesempatan itu sekarang ini dia tidak ambil, saudara, mungkin sekian tahun lagi setelah bangsa kita itu sudah dilatih sampai pinter supaya semua orang yang pinter itu jadi waras. Begitu mikirnya tidak ngaco, tidak bego, begitu sudah nggak ada kesempatan itu, sudah lewat. Jadi memang orang itu punya kekuasaan untuk memilih hidupnya yang mau dipilih itu yang bermakna atau tidak. Itu kehebatan manusia. Dan 3 hal ini yang menyebabkan orang-orang itu hidupnya kalau menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, dia survive atau dia mati, atau dia gagal, dia sukses atau dia menjadi pecundang. Itu teorinya logoterapi kalau mau dimanfaatin seperti itu. Nah, sekarang saya bukan mau memberi kuliah psikologi, saya tidak ahli bidang itu, saudara. Tapi saya ingin kembali ke Alkitab. Saya ingin membandingkan catatan-catatan suci yang ada di dalam kisah para rasul. Kenapa sih perbuatan rasul-rasul yang dilakukan rasul-rasul setelah Tuhan Yesus itu dianggap begitu penting sehingga dicatat sebagai sejarah suci yang dimasukkan untuk dipelajari sebagai firman Tuhan? Saya melihat Paulus, saudara. Paulus nama sebelumnya adalah Saulus. Dia itu orang yang sangat pinter. Zaman dulu, saudara, belum ada itu Georgia Tech, Harvard, Stanford, MIT dan sebagainya. Belum ada. Orang dulu itu ngetopnya itu kalau dia itu dianggap pinter tuh, dia itu muridnya siapa? Begitu. Nah, zaman Paulus, guru besar yang paling ternama, yang paling top di negara itu namanya Gamaliel. Dan Paulus itu murid kesayangannya Gamaliel. Top sekali, saudara. Dia bukan cuma top karena dia adalah murid dari guru yang terkenal, tetapi sudah sejak muda dia itu memang orang yang berkarisma, luar biasa karismanya. Teman-teman pergaulannya itu lingkup di atas, pejabat-pejabat bukan kelas teri, kelas bawah, tapi kelas atas yang top-top. Bahkan di negara Yahudi saat itu, walaupun dijajah Romawi, tetapi pemerintahan real itu ada di dalam 70 orang yang namanya Sanhedrin. Itu yang menentukan perjalanan kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan saudara, Paulus yang masih muda ini, saudara, dia mendapatkan kekuasaan dari Sanhedrin.
untuk mengejar lawan-lawan negara, lawan-lawan agama, yaitu orang Kristen yang saat itu dianggap musuh negara. Bukan cuma mampu mengejar, menangkap, memenjarakan orang-orang yang percaya pada Yesus yang ada di Palestina, bukan cuma di sana. Dia punya kekuasaan sampai lebih dari itu, ke luar negeri. Dia sampai bisa pergi ke Damsyik, yaitu ibu kota Syria sekarang, Damaskus. Dia punya kuasa itu untuk mengejar, menangkap, memasukkan penjara. Hebat sekali kan, saudara. Orang ini, ya, yang namanya Paulus ini. Namun, saudara, orang yang hebat, yang merasa segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan Allah, untuk kebesaran Allah, untuk membela Allah, dia takluk ketika dia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan di Damsyik. Ketika Tuhan membuat matanya buta, dan di dalam kondisi gelap, buta, dan dia terjatuh, dia mendengar, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya, siapa kau Tuhan yang aku aniaya? Lalu suara itu mengatakan, aku adalah Yesus. Kapan Tuhan aku menganiaya kau? Yesus berkata, ketika kau menganiaya jemaatku, kau menganiaya aku. Disitulah Saulus ketika bertemu dengan Tuhan sendiri, dia takluk. Yang bisa mengubah orang yang sehat Saulus ini, mengubah keyakinannya, mengubah pandangan hidupnya, cuma Tuhan sendiri, saudara. Dan dia yang mau membuka hati, sehingga Saulus namanya berubah menjadi Paulus. Dulu yang mengejar-ngejar murid Kristus, sekarang dia menjadi rasul, menjadi murid Kristus Yesus. Dulu dia memberangus orang yang memberitakan Injil Kristus Yesus, sekarang dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dia masuk keluar kota, masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, masuk padang belantara, masuk daerah-daerah tertentu, pindah dari satu negara ke negara yang lain, saudara. Dia keluar masuk rumah ibadah, keluar masuk pasar, dia keluar masuk Areopagus. Areopagus itu seperti kalau di sini sekarang teater-teater. Tempat-tempat dulu, tempat orang itu bertemu untuk berdiskusi, berdebat dan sebagainya. Dan dia juga keluar masuk penjara. Mengapa? Untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Saudara, Kisah Rasul 16 yang kita baca tadi, saudara, di sana kalau kita baca seluruhnya pasal 16 disebutkan bahwa Paulus dengan Silas itu dalam perjalanan memberitakan Injil Kristus Yesus, yaitu Tuhan yang sudah menjamah dan mengubah hidupnya, dan dia memberikan hidupnya untuk itu. Dia pergi ke kota Troas, Samotrake, Neapolis, Filipi, Makedonia, Tiatira. Dia memberitakan Injil supaya banyak orang menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, menerima hidup yang kekal, saudara. Dan satu peristiwa yang sangat penting di satu kota ini, saudara. Itu ada seorang gadis muda yang dirasui roh penenung. Dia pintar meramal sekali, dan karena dia pintar meramal, dimanfaatkan oleh tuan-tuan yang ada di kota itu untuk mengambil keuntungan. Sebab dari hasil ramalannya itu yang dapat duit itu adalah si penguasa-penguasa dan tuan-tuan kota itu. Nah, karena orang ini ngikuti Paulus, saudara, dan aneh kalau kita belajar dari Alkitab, saudara, karena dikatakan bahwa roh penenung ini menyebabkan wanita itu berteriak-teriak, orang ini hamba Allah yang Maha Kudus, orang ini memberitakan kabar keselamatan. Jadi saya pikir, kalau begitu yang mengerti bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang mengakui dan berteriak-teriak itu termasuk juga roh penenung, bukan cuma orang Kristen saja. Kita mesti hati-hati. Tetapi Paulus yang dipenuhi dengan roh Tuhan bisa membedakan mana yang roh Tuhan sesungguhnya dan bukan, karena terus-menerus
mengikuti dia terganggu untuk bisa memberitakan kebenaran Tuhan. Sehingga dengan tegas Paulus mengatakan, dalam nama Yesus Kristus kamu keluar dari roh penenung itu, dan keluar. Akibatnya wanita muda ini normal kembali, kehilangan kemampuan untuk berteduh. Tuan-tuannya yang biasanya dapat keuntungan dari berteduh menjadi marah. Karena marah, penghasilannya sudah digembosin, penghasilannya dikeringkan, menyebarlah fitnah. Ini orang Yahudi, ini yang sudah mengacau ini adat istiadat kita orang Rom ini. Sehingga dia diseret ke pasar, dan di sana bajunya dibuka, dan di sana dia didera, di sana dia dianiaya. Cukup? Tidak. Dia dibuang ke dalam penjara. Dan di dalam penjara bukan cuma dimasukkan penjara biasa. Penjara zaman dulu, saudara, itu penjara itu putar begini. Dan penjahat yang paling kelas kakap itu ditaruh yang paling tengah. Artinya tidak mungkin lari, tidak mungkin lolos, karena melewati penjagaan berlapis-lapis. Begitu. Mengapa Paulus melakukan begitu? Karena cintanya terhadap jiwa-jiwa yang dia tahu kalau orang-orang yang jahat, yang suka menyembah roh-roh penenung, roh-roh jahat itu tidak dilepaskan. Kasihan mereka binasa. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya agar supaya membuat orang-orang itu sadar dan hidupnya lebih baik. Tetapi yang dia dapat bukan ucapan terima kasih, bukan sanjungan, tapi deraan, masuk penjara. Dan Paulus tahu konsekuensinya itu, saudara. Tahu konsekuensinya itu. Dia masuk ke dalam penjara. Jadi kalau dia memberitakan Injil, konsekuensinya masuk penjara, dia bebas nggak, saudara? Menurut saudara, bebas nggak Rasul Paulus? Punya kebebasan? Bisa ya, bisa tidak ya. Dia sebetulnya punya kebebasan untuk mengatakan enggak, ngapain? Yang penting aku cukup, aku percaya, aku selamat, udah selesai. Yang lain tak beritahu nggak mau, ya sudah, itu urusanmu. Itu kebebasan yang dipilih oleh Paulus. Paulus punya kebebasan untuk tidak berbicara, karena ini bahaya. Dia bukan bisa, punya kebebasan, punya kekuasaan untuk tutup mulut. Tapi Paulus nggak mau. Dia memilih untuk tetap memberitakan kebenaran, supaya orang-orang yang mendengar berita kebenaran itu hidupnya diubahkan. Sebab itu bermakna buat Paulus, karena Paulus tahu bahwa dulu aku juga hidup seperti itu. Itu kebodohan buat aku. Aku tidak boleh membiarkan orang lain yang hidup di dalam kebodohan. Itu sangat berarti, sebab hidupnya sudah dilepaskan dari kebodohan itu. Walaupun karena itu dia harus mendapatkan konsekuensinya. Ada konsekuensinya, dia tidak bebas memilih konsekuensinya. Konsekuensinya didera dan masuk penjara. Nah, di penjara, saudara, dia bebas nggak, saudara? Menurut saudara, bebas nggak? Bisa? Seperti penjara di Indonesia. Enak loh, penjara di Indonesia orang yang kaya-kaya itu kalau sudah korupsinya, kalau korupsi jangan tanggung-tanggung katanya, itu besar sekalian. Nanti penjaranya itu enak, VIP. Penjaranya itu sudah dijaga 24 jam, OAC, nanti makanan itu bisa pilih menunya dari restoran dan sebagainya. Dan kadang-kadang bisa keluar kok itu. Cuma namanya aja kadang-kadang tercantum katanya di situ. Tapi orangnya bisa ke Pulau Christmas, kemana dan sebagainya. Katanya begitu, itu di Indonesia, saudara. Tapi sekarang juga kerumatannya baik, saudara. Saudara. Nah, di penjara dia tidak punya pilihan. Kakinya dibelenggu, ya. Kebebasannya dipasuk, ya. Tapi kebebasan apa yang dibelenggu? Kebebasan apa yang dipasuk? Kebebasan fisiknya.
Tetapi dia masih punya nggak, saudara, kebebasan yang tidak bisa dipasung? Punya nggak dia itu freedom dalam hidupnya, sekalipun dalam penjara? Punya, yaitu kebebasan jiwanya. Orang bisa memasuk fisiknya, tetapi jiwanya tidak bisa. Sebab jiwa, kebebasan jiwa itulah anugerah yang Tuhan beri. Itulah yang dikatakan oleh Frankl tadi, kebebasan untuk memilih. Dia punya kebebasan untuk memilih. Apakah dia mau memilih untuk berkeluh kesah, untuk marah kepada Tuhan, untuk ngumpat kepada Tuhan, untuk mengeluh kepada Tuhan. Kok ikut engkau jadinya begini Tuhan? Katanya engkau melindungi, katanya tidak ada tangan yang bisa menjamah, katanya kuasamu lebih besar dari kuasa siapapun. Buktinya Paulus bisa memilih untuk begitu. Tapi itu bukan pilihan Paulus, saudara. Tidak, dia tidak memilih itu. Begitu. Dia punya kuasa untuk menentukan pilihannya, saudara. Begitu. Saudara, luar biasa. Paulus di dalam penjara masih mempunyai sesuatu yang tidak bisa direnggut orang lain, yaitu jiwanya tadi. Nah, kebebasan untuk memilih jiwanya itu yang luar biasa. Nah, dia punya kuasa untuk mewujudkan pilihannya, pilihan jiwanya tadi, saudara. Dia tidak memilih untuk mengeluh, berkeluh kesah, putus asa, tapi dia memilih untuk tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Itu pilihan yang dipunyai, saudara. Berbeda, ini satu cerita perikop, tapi yang sangat indah, yang menurut saya, walaupun ini beda sekian puluh abad dibanding teorinya logoterapi, tapi teori logoterapi itu bukan teori modern, itu teori kuno yang sudah ada di dalam Kisah Rasul pasal 16. Sebab kisah ini, cara zaman dulu memberitakan kebenaran itu pakai kisah, pakai naratif caranya. Firman Tuhan, kebenaran itu disampaikan secara naratif. Ternyata, saudara, ada orang yang secara fisik bebas, tidak terpenjara, punya kekuasaan karena dia kepala penjara. Tetapi dikala mengalami kesulitan, ternyata kepala penjara itu terpenjara jiwanya. Nah, Paulus ada di dalam penjara, tetapi jiwanya itu bebas. Sehingga dia tidak memilih untuk mengeluh, tidak memilih untuk mengumpat, tidak memilih untuk marah, tetapi dia membebaskan jiwanya dan membiarkan jiwanya itu dipenuhi dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Luar biasa. Dan roh yang keluar dari jiwanya yang dipakai untuk memuji Tuhan itu menjadi suatu pujian yang resonansinya itu menggetarkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya, gedung-gedung penjara, sampai disebutkan sendi-sendi gedung itu goyah, sampai gembok-gemboknya jeruji besi itu bisa terbuka, sampai pasungan belenggu yang paling kuat itu langsung kakinya itu rontok. Karena apa? Jiwa yang bebas tadi, yang dibiarkan untuk memuji dan memuliakan Allah, yang tidak mungkin bisa dipasung oleh manusia, oleh penjara yang paling kuat sekalipun, yang menjadi milik orang yang beriman. Paulus menyadari itu dan membiarkan itu keluar untuk menjadi suatu kesaksian yang hidup, sehingga semua orang di penjara itu mendengar puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus. Luar biasa. Dan ketika belenggu-belenggu itu rontok semuanya dan Paulus bebas, lepas, Paulus punya kehendak bebas, punya kuasa untuk milih keluar lari menggunakan kesempatan ini atau tidak. Betul kan, saudara? Dia masih punya pilihan.
Lari nggak ini kesempatan? Digunakan atau tidak? Kalau saudara jadi Paulus, apa yang saudara lakukan? Kalau kita bisa caw, gimana? Caw becau. Lari atau tidak lari? Paulus memilih tidak lari. Bahkan bego banget kan saudara. Ini orang ini bego banget nih Paulus. Punya kesempatan untuk lari, sudah dibebaskan oleh Tuhan, kok nggak mau? Kenapa? Ini kembali kepada tujuan hidup dan pilihan hidup yang bermakna buat Paulus. Sebab Paulus mendengar di dalam penjara ini yang pintu-pintunya sudah terbuka, ada orang yang bebas secara fisik, tetapi jiwanya terbelenggu. Putus asa, takut, sebab kalau sampai nanti pimpinan atasnya tahu bahwa semua para narapidana yang menjadi tanggung jawabnya itu sudah melarikan diri, pasti dia dihukum mati, pasti dia dibunuh. Dan sebelum dia dipermalukan dengan hukuman mati yang ditonton di depan umum, lebih baik dia menghunus pedangnya dan dia bunuh diri. Dan untuk itulah Paulus bertahan. Dia mengatakan, stop, aku masih di sini. Sehingga dengan gemetar orang itu mengatakan, dengan berlutut dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dia tidak ngerti tujuan hidupnya, dia tidak ngerti apa yang harus aku perbuat. Paulus dengan kasih mengatakan, berilah dirimu diselamatkan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu contoh yang gamblang untuk membandingkan. Saudara dan saya punya hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Punya. Kita pengen bekerja di bidang itu, tapi nggak mungkin. Begitu. Aku pengen melakukan seperti ini, tapi nggak bisa. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Ya. Tetapi ada saudara di dalam hidup kita ini, yang di dalam ketidakbisaan kita, keterbatasan kita itu masih punya banyak pilihan yang bermakna. Saat dia masuk dalam penjara, dia memilih untuk lari, tidak bisa, dibelenggu dia. Tapi dia punya kebebasan, kalau aku sudah dipasung seperti ini, apakah aku membiarkan jiwaku terpasung? Jiwaku menderita, jiwaku mengumpat, jiwaku putus asa? Paulus mengatakan tidak. Dia masih mempunyai pilihan membebaskan jiwanya untuk tetap bersuka cita, menikmati apa yang Tuhan berikan dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Saudara, itu yang luar biasa. Itulah kemenangan orang beriman. Itulah kemenangan orang-orang yang keluar dari kamp konsentrasi Auschwitz yang sangat menakutkan, yang disebut neraka di dunia ini. Sebab dia mengetahui punya kehendak bebas, punya kuasa untuk memilih kebebasannya, dan kuasa itu digunakan untuk memilih yang bermakna untuk hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, betapa luar biasanya Alkitab yang kita baca itu. Dia ditulis dalam suatu kisah yang konkret, bukan teori, saudara. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya Paulus lari, maka peran dia untuk membawa si kepala penjara itu tidak tergantikan. Momen itu lewat. Tapi karena dia tidak lari, dia menjalankan tugasnya, menyelesaikan tugasnya. Di dalam Alkitab ada ruang untuk mencatat ketaatan dia yang membiarkan hidupnya dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Luar biasa. Sampai kisah hidupnya terus menginspirasi hidup generasi demi generasi, bukan karena Paulusnya, tetapi karena Tuhan yang sudah hadir dan memenuhi hidup Paulus.
Itu yang luar biasa. Jadi saudara, oleh sebab itu saudara dan saya punya free will, punya kuasa, dan hidup kita itu bisa bermakna. Itu tak terulang, saudara. Memang pertanyaannya, Anda dan saya menghabiskan untuk apa? Kita habiskan untuk banting tulang untuk mengejar karir, pasti tidak ada yang menyalahkan Anda dan saya. Kita banting tulang untuk ngumpulin dolar sebanyak-banyaknya, itu sah-sah saja. Tidak ada yang melarangnya. Dan setelah itu saudara pakai untuk apa boleh. Beli mobil sebanyak-banyaknya boleh. Beli rumah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam boleh. Kumpulin harta sampai 7 turunan, oke-oke saja. Itu hak kita. Atau kita pilih hidup ini untuk ngomel, untuk iri dengan orang lain yang sukses, atau kita merasa jenuh atau merasa lelah. Hidup ini ada orang yang kalau ketemu itu selalu sudah pasang pajak lelah, pajak frustasi. Begitu ketemu saja orang itu kalau mau konseling kelihatan dia konseling apa, gitu ya. Selalu sudah pasang pajaknya ditekuk, kayak ini pasti isinya keluh kesah, ya, gitu. Atau kita pilih apa? Ini ada di Indonesia, ada yang populer ini. Ini ucapan ini sekarang populer. Gitu. Diucapkan gak enak ini. Asu adalah. Padahal itu sebetulnya pemenggalannya aja. Musinya sudahlah gitu. Tapi di Indonesia jadi populer. Asu adalah. Itu bisa ya, tekanannya kalau orang Indonesia bisa merasa gitu. Sebetulnya orang sepertinya orang pasrah, tetapi ngumpat itu asu adalah. Iya. Nah kalau dalam bahasa kerennya gitu ya itu ini. Sera, whatever will be. Mau apa lagi, ngalir aja lah hidup ini. Banyak orang kan seperti itu. Ngalir. Gak punya tujuan hidup ini. Biar sekitar lah yang menentukan kita. Oh tidak bisa, saudara. Tuhan memberikan kita itu sesuatu yang sangat beragam, yang disebut dengan free will. Itu luar biasa. Oleh sebab itu terakhir, mari kita renungkan bersama ya. Ini bagiannya. Jika pertanyaan saya adalah bicara yang paling kuat, paling ketat, paling mengerikan, itu bukan Alcatraz atau Guantanamo atau Nusa Kambangan, bukan itu. Tapi penjara buatanmu sendiri yang memenjarakan jiwamu. Itu penjara yang susah ditembus, susah diterobos. Penjara buatanmu sendiri yang memenjarakan jiwamu. Dan itu hanya bisa ditembus, dibongkar hanya oleh Tuhan sendiri dan dirimu sendiri yang mau melepaskannya. Amin. Pak Susanto untuk firman yang dibawakan. Sungguh suatu firman Tuhan yang menyegarkan. Kiranya itu dapat menjadi pegangan, dapat meneguhkan kita untuk menentukan pilihan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak orang di luar sana ya yang belum mendengar berita keselamatan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di gereja, saya rasa bukan hanya sekedar bermain musik atau menjadi pemimpin pujian, tapi dalam kehidupan sehari-hari kalian pun bisa melayani Tuhan dalam memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Biarlah orang boleh mengenal kita melalui kehidupan kita sehari-hari, boleh mengenal Tuhan kita. Ya, sebentar kita akan membaca warta ICC sekali lagi.
bagi yang sudah menemukannya. Selamat datang dan selamat berbakti di ICC. Mari kita belajar bersama dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Berita yang kedua, Retret ICC akan diadakan pada 3 sampai 5 September 2016, tepatnya pada Labor Day weekend. Informasi akan lebih lanjut akan segera diupdate mengenai biaya dan pendaftarannya. Mari kita bersama-sama jikalau kita memiliki waktu pada Labor Day weekend dari sekarang, mungkin bisa direncanakan, bisa ambil off yang kerja atau bisa meluangkan waktu untuk ikut bersama-sama beribadah pada Labor Day weekend. Yang berikutnya, selamat ulang tahun untuk Henry Lee yang di belakangnya, yang tangan suaminya Cisieni ya. Terus juga ada Audrey and Eva, anak Gunawan, cuman sepertinya mereka nggak di sini ya. Oke, dan berikutnya ketua tim musik kita, Kofi Ki. Ulang tahun ya, kita dari Kofi Ki. Oke, dan berikutnya ada pokok-pokok doa. Mari kita doakan untuk Pak Hayat, semoga Pak Hayat terus diberi kekuatan, kesehatan untuk terus bersama-sama dengan kita, dan juga Ibu Hayat, dan juga Ibu Margaret Ling, Saudari Pung-ing, Saudari Sinta Lawati, Saudari Koni, mereka yang sedang terganggu kesehatannya, yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan dan kiranya mereka dapat merasakan akan kuasa dan jamaah Tuhan.